Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, sebelumnya kita sudah mereview insektisida Rejosogol secara umum. Nah, pertanyaannya, apakah insektisida Rejosogol dari Mahakam ini bisa kita pergunakan untuk pengendalian hama ulat pada tanaman padi kita? Jika jawabannya bisa, bagaimana caranya, apa saja ulat sasarannya, dan apa kelebihan daripada penggunaan Rejosogol ini untuk tanaman padi kita. Nah, ini akan menjadi topik pembahasan kita hari ini. Maka untuk teman-teman yang berkenan, ikuti pembahasan kita sampai selesai. Dan jangan lupa dikomentari jika ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian kami. Teman-teman sahabat tani, sebelumnya insektisida Rejosogol ini kita katakan adalah insektisida paling kuat. Rajanya insektisida emamectin benzoat dan chlorphenaphyr untuk pengendalian hama ulat pada tanaman kita. Ini tanaman padi ini serangan ulatnya sudah cukup luar biasa, maka sembari kami membuktikan apakah dia memang benar paling kuat, apakah dia sekuat otot agung Hercules, nanti hasilnya kita review juga. Dan untuk hari ini kita bahas seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Oke, pertama-tama kita baca dulu KTP-nya ini barang. Di sini tertulis bahan aktifnya double bos. Ada chlorphenaphyr 400 gram per liter sama emamectin benzoat 30 gram per liter. Ini ibaratnya lo mau ngebakar rumah, lo bawa bensin sekaligus korek apinya. Paket komplit. Banyak petani usia 20-an atau 30-an yang nanya ke saya, "Kang, kenapa di label cuma tertulis untuk bawang merah? Berarti nggak boleh buat padi dong?" Sini saya kasih tahu rahasia dapur perusahaan pestisida. Bikin izin label ke kementerian itu bayarnya per komoditas bos. Mahal. Jadi kalau mereka daftarin buat bawang dulu bukan berarti di padi nggak mempan. Itu cuma masalah birokrasi dan target pasar utama mereka. Jadi secara hukum botol emang buat bawang. Tapi secara ilmu kimia ini obat ulat segala medan. Sekarang kita bahas gimana cara dua bahan aktif ini kerja di dalam tubuh ulat. Ini penting biar lu nggak asal semprot. Pertama, si emamectin benzoat 30 gram per liter. Ini ibaratnya obat bius dosis tinggi buat ulat. Begitu ulat makan daun yang kena semprot, otot-otot si ulat langsung kaku, stroke alias lumpuh. Dia nggak bisa ngunyah lagi. Jadi ulatnya nggak langsung mati jatuh gedebuk, tapi dia mati kelaparan sambil melongo. Tragis banget kan? Kedua, si chlorphenaphyr 400 gram per liter. Nah, ini ketuanya. Dosisnya gede banget, 400 gram per liter. Chlorphenaphyr ini cara kerjanya ngerusak pembangkit listrik di dalam sel tubuh ulat, mitokondria. Jadi si ulat kehabisan energi. Udah mah di stroke sama emamectin, energinya dimatiin sama chlorphenaphyr. Ulat sekebal apapun kalau kena duet ini langsung sungkem. Makanya kalau padi lu kena serang ulat penggulung daun yang suka ngumpet di dalam daun melintir atau ulat penggerek batang, sundap, duet maut ini bakal ngejar sampai ke dalam-dalam jaringan tanaman karena punya efek translaminar menembus jaringan daun. Tapi inget ya, karena channel kita namanya Petani Error, bukan berarti cara pakainya juga harus error. Jangan mentang-mentang pengen ulatnya cepet mati, lu tuang setengah botol buat satu tangki. Jangan bos. Chlorphenaphyr 400 gram per liter itu dosisnya udah panas dan pekat. Kalau lu overdosis di tanaman padi, efeknya bisa bikin daun padi lu stres, menguning, atau istilahnya terbakar, fitotoksik. Ulatnya mati, padinya ikut pingsan. Kan rugi dong. Dosis yang dianjurkan berapa? Cukup 0,5 sampai 1 ml per liter air. Jadi kalau tangki lu ukuran 16 liter, cukup kasih 8 sampai 15 ml aja per tangki. Hemat kan? Jangan boros-boros. Ingat, cicilan pupuk non subsidi masih numpuk. Nah, mumpung kita lagi di sawah nih, kapan waktu terbaik buat nyemprot Rejosogol ini ke padi?
Ada yang nyemprot jam 12 siang pas matahari di atas kepala. Itu namanya nyari penyakit, bos. Lu yang pingsan kepanasan, obatnya juga menguap sia-sia. Ulat itu kayak anak senja, bos. Mereka aktifnya sore hari, pas matahari mulai adem, atau pagi-pagi buta. Jadi, semprotlah di jam 4 sore ke atas. Pas ulatnya keluar mau nyari makan, hidangannya udah kita bumbui pakai Rejoso Gold. Mantap. Coba absen dulu di kolom komentar. Biasanya kalian kalau nyemprot ulat padi jam berapa? Dan biasanya dicampur pakai penembus nggak? Tulis di bawah, kita diskusi sehat di sana. Kesimpulannya, apakah Rejoso Gold bisa buat padi? Bisa banget dan sangat ampuh buat ulat gerayak, ulat lipat daun, maupun sundep berkat duet maut klorfenapir dan emamectinnya. Kuncinya cuma satu, jaga dosis, semprot di waktu yang tepat, dan jangan lupa berdoa biar harga gabah nggak dierorin sama tengkulak. Nah bos, sekarang kita masuk ke babak yang paling disukai kaum petani error. Babak oplos mengoplos. Banyak yang nanya di kolom komentar, Kang, Rejoso Gold kan isinya klorfenapir tambah emamectin. Kalau saya campur lagi sama insektisida lain kayak spontan, boleh nggak? Apa malah meledak tangkinya? Jawabannya, boleh banget. Dan ini racikan cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Sini, saya jelasin ilmu kimianya pakai bahasa warung kopi. Ingat pembahasan kita tadi? Rejoso Gold itu isinya klorfenapir dan emamectin yang sifat kerjanya kontak, lambung, dan translaminar, menembus daun. Target utamanya ulat gerayak, ulat pelipat daun, dan ulat-ulat yang rakus makan daun. Sedangkan spontan, bahan aktifnya adalah dimehipo 400 gram per liter. Kelebihan utama dimehipo ini apa? Dia punya sifat sistemik yang kuat. Artinya, begitu disemprot, obatnya diserap tanaman dan dialirkan ke seluruh pembuluh darah si padi. Selain itu, dimehipo juga punya efek ovisida, alias bisa menggagalkan penetasan telur kaper atau ngengat. Jadi, kalau dua barang ini dicampur, lu dapat paket 3-in-1 system. Kontak dapat, lambung dapat, sistemik dapat. Rejoso Gold menghajar ulat yang ada di luar dan nembus daun. Spontan meresap ke dalam batang buat racuni ulat penggerek batang atau sundap yang ngumpet di dalam. Plus ngegagalin telur-telur kaper biar nggak netes. Ini namanya pertahanan berlapis, bos. Tapi ingat bosku, dosisnya harus diturunkan ya bos. Jangan pakai dosis maksimal masing-masing botol. Bisa bangkrut dan tanaman malah stres kepanasan. Nah teman-teman, baik demikian saja yang dapat kami sampaikan sedikit gambaran mengenai penggunaan insektisida Rejoso Gold ini untuk tanaman padi. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakannya, silakan dikomentari bagaimana pengalamannya. Silakan bagikan saja di kolom komentar biar teman-teman kita yang lain yang melihat video ini, yang membaca komentarnya menjadi tidak lagi error, menjadi tercerahkan dengan pengalaman teman-teman yang teman-teman tuliskan di kolom komentarnya. Nah, semoga semua amal yang kita berikan untuk teman-teman kita menjadi tambahan amal untuk kita menyongsong hari berikutnya. Dan teman-teman, kami akhiri saja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup pertanian yang teman-teman miliki, baik itu melalui WhatsApp, melalui sosial media, ataupun melalui yang lainnya. Baik, kami cabut diri. Salam hormat, salam takzim, selamat beraktivitas, dan semoga semuanya dimudahkan. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.